Prabowo itu mengulangi apa yang salah pada era Bung Karno pada saat itu. Tiba-tiba dia ke Perancis bilang, wah pokoknya nanti semana anak SD harus belajar bahasa Perancis. Sel itu udah berapa bulan itu nggak jualan. Apa ini? Ini orang seperti Bahlil ini yang kelemahan Prabowo itu adalah dia boleh dikatakan masa mudanya tidak pernah tinggal di Indonesia. Badai pasti berlalu, kemudian bukan impian semusim, ya. Macam-macam itu buku yang saya baca. Kalau memang benar Prabowo itu seorang Muslim yang sejati, ya, kabinet yang disusun oleh Pak Harto itu adalah kabinet pilihan. Kita juga harus tetap kritis kepada baik pemerintah ataupun DPR, ya. Kalau mereka nggak benar, ini yang namanya Indonesia ini akan benar-benar nyungsep. Ngopi, ngorek perjalanan idola. Ngopi, ngopi di sini. Ngopi bareng sama idola. Ngopi, ngopi di sini. Ngopi, ngorek perjalanan idola. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Ngopi Ngorek Perjalanan Idola. Ya, Mas Renal, kali ini idola kita siapa, Mas? Wah, kita kedatangan seorang idola yang memang sebagai akademisi, sebagai peneliti, diplomat, pengamat politik, dan saya sangat saya sangat suka nonton channelnya Prof. Iya, kita Channel jadi YouTube. pinter ya. Iya, jadi punya apa ya? Kalau kita udah mulai krisis-krisis sedikit krisis-krisis apa, Sob? Krisis kebangsaan gitu. Wah, kita harus menanamkan ini. Saya suka. Nah, tapi yang nonton kita channel lihat beliau. memang Profesor Ikrar memang lumayan membuat hati kita terpikat nih. Ingin tahu gimana sih Prof bisa sampai ke titik ini dulunya, bagaimana perjalanannya seperti apa? Ya, saya percaya sama yang di atas, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi believe it or not, ya, sebetulnya seperti juga kata sebuah lagu, ya. Sebenarnya kita tuh hanya melakukan. Yang menentukan ataupun yang sudah memiliki program kita tuh mau kemana, itu sebetulnya yang di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu Jadi wa kita Ta'ala. wayang ya, Prof? Ya, tapi itu juga lagi-lagi tergantung, karena kan juga ada suatu entah itu hadis atau apa, ya, bahwa Allah tuh kan tidak akan mengubah suatu kaum kalau dia tidak ingin mengubahnya. Jadi ya itulah perjalanan hidup saya sebetulnya, ya. Jadi saya dari kecil itu memang pindah-pindah keluarga yang mengasuh, ya. Tergantung siapa yang punya uang dan kemudian siapa yang bisa menyekolahkan juga dan sebagainya, gitu kan. Dan saya memang kecil itu ikut sama paman saya, ya, adik paling kecil dari bapak saya, ke Biak di Irian Jaya. Dan saya tinggal di sana tuh antara tahun 65 ya sampai 69. Makanya kalau Anda lihat ini, ya, ini nih, ini saya ini ada hitam-hitam. Iya. Oh ya. Ini kalau orang yang seusia saya pasti akan bertanya, itu Mas Ikrar punya Tato? titik inian? Bukan tato. Dari mana? Ini nih sebetulnya dari Biak. Jadi pada tahun itu, ya, ketika saya masih SD, ini semua orang, ya, itu harus mengikuti ini, sebetulnya mantos kalau istilahnya, untuk ngetes apakah Anda itu kena apa istilahnya itu BC. Ini kayak sebuah
tes ya, apakah Anda itu berpenyakit TBC atau enggak gitu. Kalau nggak salah ya. Saya kira itu ada Tapi harus di sisi yang lain ini juga bisa menjadi suatu kenyataan apakah Anda itu bagian dari yang taat kepada pemerintah atau enggak gitu kan. Oh gitu. Iya, karena ini kan tidak, ini tinta Cina ya. Ini sampai mati nggak akan hilang ini. kayak tato ya, Prof? Iya, kayak tato kan. Ini sebenarnya yang tadi saya bilang ini obat untuk mengetes apakah Anda tuh kena TBC atau enggak. Padahal di lain pihak ya, kalau Anda punya suntikan ini berarti Anda mengikuti apa anjuran pemerintah pada saat itu. Jadi itu menjelang peperah penentuan pendapat rakyat di Irian Jaya ya. Dan saya tuh sekolah di SD Negeri 1 Biak Irian Jaya ya, yang sekarang kalau nggak salah udah jadi perpustakaan ya. Iya. Ya disitulah kecil saya, dan karena itu saya bergaul dengan teman-teman yang bapaknya atau pamannya atau kakeknya itu pasti ada yang menjadi mereka yang anti pemerintah ya, atau Iya. gerakannya disebut dengan organisasi Papua Merdeka tersebut Iya, ya. iya. Jadi Kalau Prof itulah. sendiri berasal dari mana itu? Saya sendiri sebetulnya bapak itu keturunan, jadi Mbah Putri saya itu dari Solo Kudus ya, dan kemudian pindah ke Bojonegoro, menikah dengan orang di situ ya, kemudian kami akhirnya bapak saya dan mbah saya itu tinggal di Babat Lamongan. Sementara ibu saya itu orang Ngawi, orang Gendeng. Jadi mbah saya itu tinggal di sekitar pabrik gula Sudono di Ngawi. Iya, iya. Jadi itulah ya. Jadi kalau ditanya keluarga saya itu gimana ya, sebetulnya keluarga kami itu sangat Islami, tapi tidak pernah menyatakan dirinya seorang yang sangat Islami lah gitu kan. Makanya sampai tahun kemarin sebetulnya itu makam mbah saya aja juga itu cuma makam batu biasa, kemudian tanpa nama dan sebagainya. Ya terus saya bilang sama bule saya, bule tapi kok gimana kita kemudian generasi yang akan datang bisa tahu? Iya, kalau nggak ada nama. Kalau nggak ada nama, ya akhirnya kemarin udah diperbaiki, akhirnya inilah muncullah nama-nama dari mbah saya dan silsilahnya dan sebagainya begitu. Jadi dari Biak itu ya, dan kemudian saya pindah ke Jakarta, dan kemudian SMP juga di Jakarta, dan SMA ke Denpasar. Denpasar, Iya, dari di Biak, Jakarta, sekolah Denpasar. Katolik. Jadi saya dari dulu memang sekolah negeri terus. Begitu masuk ke Denpasar, kakak sepupu saya masukin ke SMA Katolik. Oh, Ya, dan saya bingung, saya bilang, lu kok dimasukin sekolah Katolik, kan mahal nanti ya. Ya udahlah, saya bilang, emang di sini kamu mau sekolah apa, bilang gitu. Karena kakak saya tuh masih berpandangan bahwa sekolah swasta, khususnya Katolik, itu adalah sekolah yang terbaik gitu kan. Di masa itu ya. Di masa itu ya. Kalau sekarang kan Anda tahu, sekarang kan tidak sedikit ya sekolah-sekolah yang berbasis Islam ya, seperti di Yogyakarta. Coba Anda lihat aja itu ya, SD yang berbasis Islam itu sekarang udah banyak sekali. mengalahkan sekolah-sekolah Katolik. Jadi itulah apa namanya itu perjalanan ya. Dan dari situ saya pulang ke Jakarta dan nganggur 1 tahun dan ikut dulu namanya kursus Bon A Bon B. Bon A. Pasti nggak ngerti deh. Apa itu? Itu Tahun berapa adalah tuh, Prof? itu tahun Bon Kasbon ya. Bon keren bos. Dirimu tuh Pengkas. tahun 77 ya. Itu adalah suatu kursus Lahir aku tata buku. Kursus tata buku. Aku baru umur 77. Tata buku. Dia tuh Dirimu umur 4 tahun. 1977. Oh, aku 4 tahun umur. Oh, berarti ini ya. Masih Jadi di situ, dan dengan asumsi kalau Anda punya tadi saya katakan sertifikat tata buku, itu Anda akan mudah mendapatkan pekerjaan. Dan Anda tahu sekarang tuh ya, kalau Anda lihat di daerah Salemba itu kan tidak sedikit yang kemudian Universitas kemudian mendirikan menjadi manajemen, Iya. sekolah manajemen, sekolah administrasi, macam-macam itu udah awal-awalnya dari Bon A Bon B itu.
Dan kemudian baru tahun berikutnya saya masuk UI ya. Oh iya. Dan saya masuk UI itu, saya dari Paspal ya, ilmu pasir ilmu alam. Tapi karena kami dulu dicekokin ya, jadi kalau kamu dapat 6 di sini, di sekolah Katolik itu, 8 di negeri. Gitu kan. Jadi itulah kebanggaan kami dan akhirnya saya percaya walaupun saya tidak belajar dalam artian ilmu-ilmu sosial ya, tapi saya pikir saya yakin pasti bisa lulus. Dan alhamdulillah lulus ya, dan ambil studi hubungan internasional di FISIP UI, dulu namanya FIS, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial ya. Dan saya lulus tahun 83 ya, pada usia udah ya 83 itu berarti saya udah 26 tahun. Oh iya. Dan waktu itu kemudian saya masuk LIPI ya, dulu namanya Lembaga Research Kebudayaan Nasional. Dan yang mengetes itu Dr. Alfian sendiri sama Dr. Li Tekyeng. Dan Pak Alfian begitu lihat saya tuh, kamu berapa umur? 26. Udah tua sekali kamu. Gitu. Masa 26 tua? Iya, kamu tahu deh bang, saya ini 29 tahun udah lulus jadi doktor. Nah itu. Jadi zaman itu ya, zaman itu ada kesombongan dari ilmuwan kita lah, bahwa bisa lulus jadi doktor itu jauh lebih mudah dibandingkan yang lain gitu. Iya, jadi dia bilang saya 29 tahun udah jadi dokter, dan itu yang menjadi pemicu saya nanti gue juga coba gue kejar lah. Jadi gitu. termotivasi ya, Prof? Termotivasi ya, dan Pak Alfian itu termasuk direktur Lembaga Riset Kebudayaan Nasional yang sangat tough lah, sangat tough. Tadinya saya pengen jadi dosen di UI, cuma ya karena kebetulan saya jadi asistennya Pak Yono Yusuf-Darsono, saya manggil beliau Mas ya, dan juga Pak Arbi Sanit. Ya adalah yang kemudian intrik-intrik politik di kampus supaya saya nggak bisa mengajar lagi ya, atau asisten dari 2 orang ini jangan ngajar di UI. Akhirnya saya keluar, dan tapi saya nggak dendam dengan. Karena apa tuh? Karena terlalu vokal kali, Prof? Enggak juga, karena memang 2 orang itu memang berbeda lah dengan yang lain lah begitu. Jadi ya kenapa saya bilang saya nggak dendam pada orang yang kemudian mencoret nama saya sebagai calon asisten dosen di situ, karena saya lihat ya, wah di atas saya tuh ya teman-teman yang masuk UI 75, 76, 77 itu belum juga jadi pegawai negeri. Jadi begitu tidak bisa jadi pegawai negeri, saya langsung daftar ke LIPI ya, 84. Dan itu juga awalnya ditolak sama Pak Alfian. Kamu ngapain? Saya mau daftar, Pak. Daftar apa? Kenapa dari dulu saya bilang kamu daftar sini kamu nggak mau, sombong banget kamu. Kamu ikut aja tahun depan. Jadi tidak boleh mendaftar. Itu yang kepala administrasi bilang, jangan dicatat ya nama ikrar sekarang ya, tahun depan aja. Tahun depan aja. Tapi akhirnya pengangkatannya sama, baik yang ujian bulan Desember maupun yang bulan Desember 83 ya, maupun yang Maret 84 ya, diterimanya sebagai pegawai negeri sama 84 juga ya. Prof, saya penasaran nih Prof. Misalnya nih, kalau Prof tidak menjadi akademisi atau kira-kira cita-cita masa kecil Prof apa sih Prof? Aduh, itu yang susah kalau saya ngomong ya. Saya penasaran. Jadi karena saya itu dulu kan tinggal di sebuah keluarga yang tadi saya bilang ya, itu kan dari TNI AU, AURI lah dulu namanya. Itu kan kalau namanya rumah, memang di Biak itu ya, dulu yang namanya komandan ataupun staf tertingginya itu pangkatnya mayor. Oh, mayor. Mayor ya. Memang kecil kalau untuk saat ini ya. Tapi dan untuk di Biak itu mayor udah paling tinggi lah gitu. Dan karena itu pilot-pilot, apakah itu pilot Hercules ataupun pilot pesawat tempur, itu kalau ini datang pasti ke rumah kami lah, gitu kan, main lah gitu. Dan saya lihat ya, Anda tahu, pilot dulu kan tuh selalu pakai kacamata
Ray-Ban. Iya, Weh. iya. Serius. Iya benar. Udah Kayak Tom gitu. Cruise ya. Kadang-kadang pakai baju yang orange ya untuk pilot TNI AU tuh orange ya. Terus ih, keren banget. Pengen jadi pilot Pengen nih. jadi pilot. Dan waktu saya lulus SMA di apa namanya itu di Bali itu, kakak saya kan kemudian orang Garuda. Dia bilang nggak mungkin kamu lulus gigimu jelek gitu kan. Iya. Dan Anda jangan lupa ya, zaman itu nggak ada itu yang Bel. kemudian gigi bisa diratakan gitu. Belum ada. Serius, belum ada itu. Belum ada, emang Makanya belum kalau gigi saya berantakan ya udah begitu. Tapi kalau gigi dipagerin udah ada zaman dulu tuh. Kalau di mana itu yang saya maksud. Itu kan namanya meratakan gigi. Belum ada, Mas. Belum ada. Supaya dan kemudian kalau orang Bali kan juga biasanya gigi itu kan dipotong gitu, Iya, dikikir iya. supaya Dikikir, rapi. iya, Ya gigi saya nggak rapi, makanya kemudian nggak jadilah saya. Tapi ya memang tadi itu yang saya bilang. Anda boleh saja ingin jadi ini menjadi itu, tapi memang jalan hidup itu sudah ditentukan dari sudah atas. ditentukan. Akhirnya saya diterima di LIPI ya, dan kemudian 84 ya, 85 tiba-tiba Pak Alfian ngasih kesempatan saya untuk ya mengikuti satu konferensi internasional di Amerika Serikat ya, sambil jalan-jalan lah gitu. Nah itu konferensi itu tentang The Young Asian Conference, The Young Asian Maaf, Prof, Conference. ada semut sebentar. The Young Asian Conference on Asian Security di Santa Barbara, California. Wow. Wah, ya itu langsung. Jadi apa namanya pertama kali saya ke Amerika dan Santa Barbara, kalau Anda tahu ya, itu kan di San Francisco di suatu wilayah negara bagian California ya. Itu dekat dengan Santa Monica, kemudian dekat dengan Disneyland dan sebagainya lah gitu. Makanya saya juga waktu itu sempat main ke Santa Monica ya. Jadi kalau Anda tahu nanya sama saya, emang ada apa Santa Monica? Di situ ada tempat penelitian dari Angkatan Udara ya, yang sebetulnya itu juga bagian dari tempat CIA melakukan suatu kajian-kajian. Dan saya bertemu dengan anak-anak muda pasti nggak tahu nama itu. Itu seorang ahli dalam bidang Indonesia. Dia juga dulu juga pernah merekrut 2 orang dari Indonesia ya untuk menceritakan bagaimana peristiwa G30S itu dari versi mereka, bukan versi dari Ben Anderson CS gitu kan. Jadi nama profesor tersebut nggak akan lupa dari otak saya, namanya G. Poker. G Poker. G. Poker itu orang Amerika, dan ya itulah orang juga yang ikut dalam seminar tersebut ya, dan orang itu juga sering ngobrol sama saya. Dan kemudian ada teman saya juga yang berasal dari Australia, dan Anda tahu logat Australia itu agak beda dengan logatnya. Pokoknya beda lah dengan logatnya orang Amerika. Makanya kalau Profesor G. Poker nanya sama saya, Ikrar, dia ngomong apa dia? Waduh, saya juga nggak tahu. Anda yang harus ngerti dong, Anda kan orang Amerika, sementara saya kan juga masih belajar bahasa Inggris. Jadi itulah ya. Dan dari situ kemudian saya pulang dan saya ikut kursus bahasa Inggris ya. Ya begitu. Dan Menurut G. Poker, ya. versi beliau apa sih? Ya versi beliau itu, jadi beliau itu mengundang almarhum yang kemudian jadi profesor, jadi juga rektor kami di UI ya, Nugroho Noto Susanto. Sama satu lagi saya lupa ya, itu, dan 2 orang itu yang kemudian melahirkan buku tentang peristiwa G30S versi pemerintah. Versi pemerintah. Kalau versi G. Poker? Oh, bukan G. Poker itu yang ini, dia ini yang kemudian menjadi ininya lah, kayak gurunya lah gitu kan. Kalau si Ben Anderson itu kan yang kemudian melahirkan suatu tulisan yang disebut dengan Cornell Paper, ya, Cornell Paper yang kemudian mengatakan peristiwa itu seperti ini, itu yang tidak disukai oleh pemerintah lah gitu ya. Tapi intinya yang jelas ya,
apa namanya itu, dari situ saya banyak belajar dari apa sebenarnya yang terjadi. Dan Anda jangan kaget loh ya, bahwa saya dengan Pak Nugroho itu sangat dekat kemudian. Kenapa sangat dekat? Karena kebetulan saya dulu di wartawan apa namanya Salemba ya, Salemba, Surat Kabar Kampus UI Salemba, dan sekaligus juga menjadi pembantu berita di majalah Mutiara ya. Dan majalah Mutiara waktu itu meminta saya mewawancarai Pak Nugroho Nursusanto ya, bukan soal apa, soal pada saat beliau misalnya ujian doktor ya, dan kemudian juga dilantik menjadi rektor di UI, macam-macam gitu kan. Jadi makanya dengan sering melakukan wawancara itu yang kemudian saya itu sangat dekat dulu dengan Pak Nugroho. Sampai-sampai kadang-kadang beliau juga suka curhat juga ya. Saya nggak perlu ngomongin yang curhat karena ini persoalan, bukan persoalan yang terlalu penting untuk diceritakan. Iya, kadang-kadang dia bilang, Ikrar, kamu lagi ada di LIPI nggak ada, Prof, kenapa? Kamu main tempat saya. Karena dia itu kan di Museum Sejarah TNI, ya, di Satya Mandala. Makanya saya suka main ke situ ngobrol sama beliau. Sampai beliau menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya begitu pulang dari Amerika tahun 85 itu saya kaget. Kenapa? Karena ternyata beliau meninggal dunia pada usia 49 tahun, Anda bisa bayangkan ya. Jadi muda ya. Anaknya itu yang namanya Semita Nugroho Nursusanto, yang nomor 2 saya lupa namanya, itu laki-laki, itu saya sedih banget. Kenapa sedih ya? Jadi walaupun tidak sedikit orang juga mengkritik Pak Nugroho sebagai orang yang begini ya, tapi di mata saya Pak Nugroho itu juga punya sebagai seseorang yang punya nurani, bukan cuma kepahlawanan ya, tapi juga nurani sebagai manusia lah begitu. Jadi kadang-kadang isinya bilang, wah bapak ini dulu waktu punya cerpen ini kejam banget. Kenapa Pak Nugroho dibilang kejam? Ya karena itu ada anak kecil dicebulin di air gitu ya. Akhirnya meninggal, dan Pak Nugroho bilang bukan kejamnya, nggak seperti itu, karena itu dalam situasi revolusi. Jadi kalau anak ini kemudian nangis, itu pasti tentara Belanda akan tahu di mana nih para pejuang. Nah makanya akhirnya ya memang harus ada korban lah gitu. Jadi bukan saya kejam terhadap anak-anak, tapi ya itulah. Memang harus dilakukan. Memang harus dilakukan. Jadi ya Pak Nuk itu ya buat saya orang yang juga punya jiwa kepahlawanan yang cukup besar juga bagi Indonesia ya. Iya. Prof, kalau untuk Prof sendiri pernah nggak sih mengalami masa-masa sulit dalam hidup Prof? Oh sering ya. Yang tadi itu saya bilang ya. Jadi setiap saya lulus SMP itu selalu saya jadi SMP saya itu SMP 26. Anda tahu SMP 26 itu sekarang menjadi SMP 8 di Jalan Pegangsaan Barat di depan kantor PDIP ya. Dulu kantor PDIP itu kan bukan PDIP punya ya. Jadi kantor itu kan sebenarnya dulu punyanya gedung PBB internasional. Dibagi 2, yang satu P3, yang satu PDIP. Cuma PDIP kan dia punya juga kantor yang dulu menjadi, kalau nggak salah, punyanya ini loh, apa itu, institusi yang terkait dengan intelligence, gitu loh. Apa itu, lupa lah lagi saya nama ininya tuh. Pokoknya tentang kalau Anda menjadi direktur di situ tuh direktur untuk apa sih namanya? Menjaga keamanan dalam artian dari, jadi gini loh dulu, saya tuh lupa namanya nih. Jadi yang terkait dengan persoalan-persoalan keamanan lah gitu. Akhirnya saya juga nggak ngerti kenapa itu dijual dan kemudian dibeli sama PDIP. Jadi disitulah saya SMP-nya ya. Dan kalau saya ngelihat ke bawah gini ya, ngelihat anak-anak SD,
waduh itu anak-anak SD masih lama juga sekolah gitu. Terus gue udah lumayan nih udah SMP gitu. Tapi selalu begitu lulus SMP saya juga mikir, ini siapa lagi yang bisa bayarin saya untuk bisa sekolah lanjutan. Jadi begitu ya. Dan tadi saya sedikit cerita ya. Saya masuk UI tahun 84 ya, itu yang bayarin kakak saya dan mbah saya yang di Ngawi itu. Jadi saya datang ke rumah mbah saya di Geneng, di Ngawi. Terus saya tanya, mbah nanya ya, ada apa? Bilang, saya ini mau minta uang mbah. Buat bayar apa? sekolah. Buat ini, buat saya mau daftar di UI. Piro? Ditanya gitu kan. Ya 60. Ya wis, entah ini aja. Ini 60 apa, Rob? 60.000 60.000 rupiah. zaman itu ya, zaman itu. 60.000 rupiah. Untuk apa ya? Untuk daftar, terus nanti juga buat uang semester. Dulu masuk UI itu ya, uang semesternya tahun pertama itu memang 60.000 ya untuk ilmu-ilmu sosial. Ntar tahun kedua itu 1 tahun 30.000, jadi 15.000. Dan pada saat itu begitu saya masuk UI ya, terus langsung ya agak tenang lah. Saya dulu lebih aktif di BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Mbahnya luar biasa ya, Mas? Iya, sayanya. Jadi mbah saya itu ngasih bukan 60, 50. Jadi Kurang 10 dong. mungkin orang dulu mikir ini jangan-jangan ditinggi-tinggiin. Di markup. Di Tapi markup. yang Oh, zaman jelas, itu sudah ada markup ya. tapi yang jelas mbah saya itu ngasih uang saya 60.000 rupiah itu dari hasil penjualan kedelai. Oh, petani kedelai juga. Jadi begini, dulu ya yang namanya petani di daerah Madiun dan sekitarnya itu wajib hukumnya menanam Kedelai. bukan Apa? tebu. Oh, tebu. Sama sekarang yang diperintahkan oleh Prabowo di daerah Papua itu, Papua bagian selatan. Cuma kalau yang sekarang ini kan tebu bukan untuk makanan manusia, tapi makanan mobil kan dijadiin etanol. Oh, iya, iya. bioetanol. Loh, Anda lihat tuh nih, itu tanaman-tanaman yang dikuasai oleh PT yang punyanya itu banyak berasal dari multinational corporation. Itu kan antara lain ya, yang namanya kelapa sawit, emang buat minyak makan itu. Kan Bioetanol. minyaknya bukan yang kemudian B50, B60, Iya, bioetanol. dan kemudian bioetanol benar. Dan juga gula ya apa tebu ya. Anda pikir itu buat supaya produksi gula di Indonesia enggak kan itu naik bisa kita makan enggak. Ini kan juga gulanya kemudian dijadikan bahan bakar Bahan bakar. untuk ini ya untuk kendaraan gitu kan. Makanya kita nih bagaimana kita bisa maju. Orang semuanya untuk kendaraan bukan buat bagaimana orang Indonesia itu bisa menikmati hidup yang lebih indah gitu. Jadi ceritanya Mbah itu dulu wajib hukumnya ya itu menanam tebu dan kemudian itu kedelainya itu ditanamkan sebagai tanaman tumpang sari Di bawahnya tebu itu. di tengah bukan di bawah dong. Iya, di antara Di tebu-tebu. antara Iya, iya, tebu-tebu iya, itu iya. dibikin kayak ada kacang hijau, kacang kedelai dan sebagainya. Akhirnya yang dia tunjukkan sama saya nih, Mbak udah dapat sekian karung gitu ya. Ini Mbak mau jual dulu ya dan dapatlah 50.000 rupiah. Gitu. Wah. Jadi di situ. Tanaman di antara tebu aja bisa Iya. cukup untuk nguliahin. Iya, ya jadi Seluas apa itu? ya nggak tahu ya saya nggak tahu seluas apa tapi yang jelas ya begitulah dan alhamdulillah saya lulus dan akhirnya saya juga nggak tahu bahwa zaman dulu itu udah ada beasiswa Oh, ya zaman dulu tuh udah beasiswa ya dan enaknya jadi mahasiswa di UI pada saat itu ya itu ada beasiswa yang dari Dikti ya, pendidikan tinggi ya saya lupa nama jenisnya yang kalau kita dapat ya itu ngambilnya di BRI Cut Mutia. Jadi kalau Anda ke Masjid Cut Mutia di sebelah kirinya itu atau kalau kita lihat dari sini Ya. itu ada Bank BRI. Nah disitulah saya ngambil beasiswa. Cuma saya adalah orang yang jujur ya. Begitu saya lulus tahun 83 ya bulan Juli saya langsung berhenti ngambil.
Ada juga yang nggak jujur, maaf terus terang. Serius. Ya. Sekarang siapa yang tahu bahwa dia udah lulus atau nggak lulus gitu? Iya. Kalau saya kan udah langsung. Zaman itu sudah ada begitu ya, Prof? Oh iya, Gitu ya, zaman itu nih saya kasih tahu zaman saya mahasiswa itu ada juga yang namanya itu kredit mahasiswa Indonesia. Oh, ada juga ya? Ada kredit mahasiswa Indonesia ya, yang untuk supaya kalau Anda misalnya untuk bayar kuliah itu jadi bisa ambil dari kredit. Tapi Anda tahu uang kredit mahasiswa itu sebagian juga dibelikan apa oleh mahasiswa? Serius, kadang-kadang Dibeliin apa tuh, Bro? dibeliin alat-alat, ya Musik. Kalau Mas benar. Renal dibeliin gitar. Ya, Tapi jadi, kalau nggak lulus kan nggak dapat ijazah ya, Prof? kalau nggak lulus ijazahnya ditahan ya, Ijazahnya ditahan. pada saat itu. Tapi saya nggak tahu ya Pak, kemudian akhirnya mereka juga membayar kembali atau enggak gitu. Tapi ya, saya rasa akhirnya dibayar kembali. Nah kalau saya waktu itu karena saya anggota BPM ya, saya deketin aja itu Pudek 3 ya. Pudek 3 pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan ya. Almarhum itu bagus Roni Niti Baskara. Terus dia bilang sama saya, "Karena kenapa baru sekarang lo daftar?" bilang gitu ya. "Lo tuh nomor 41," bilang gitu kan. Begitu pas itu ininya keluar ya, dia bilang, "Rar, lo jangan ngomong-ngomong ya. Apa namanya tuh, gue masukin ke tempat yang ini. Pokoknya akhirnya lo dapet juga lah." Gitu. Jadi begitulah ya. Jadi Dan dapat tuh beasiswa. Prof, dapat ya? beasiswa. Mantap. Dan Anda tahu barang apa yang saya beli dengan beasiswa pertama Apa, itu? Hah? Kamera Kamera. Asahi Pentax. Wih. Kenapa saya pentas. beli kamera itu? Karena tadi saya bilang bahwa saya itu wartawan di Surat Kabar Kampus di Salemba dan juga di apa namanya itu menjadi pembantu berita di majalah Mutiara. Dan kalau saya misalnya dapat proyek di majalah Mutiara, ya waktu itu redaksinya itu Mas Bondan Winarno. Wow. Orang yang banget pasti tuh. terkenal lah kalau Anda Manis. nggak kenal nama itu ya. Manis. Wah, Anda benar-benar Kelewatan ya. tidak. Jadi Mas Bondan itu kalau ngetes, misalnya saya bikin proposal untuk kegiatan ya, apa bagusnya nih? Terus gimana kamu caranya ya dia gitulah ya. Dan kemudian dia ngitung kan, dia ngitung wah ini kayaknya sekian hari nih. Dan Anda tahu berapa saya dapat duit Berapa, pada Bang? saat antara 30 sampai 40 ribu rupiah. Di zaman itu besar tuh. Orang beasiswa banget ya. saya aja cuma berapa? 15.000 sebulan. Masya Allah. Iya, dan itu dibayar setiap Besar dong tuh. 6 bulan sekali ya. Makanya gede itu. Dan itu makanya saya ya masih bisa makan di Taman Sastra UI di Rawamangun. Iya. Dan Bisa itu yang traktir kadang-kadang cewek, Prof. ya, dan terus terang ya, maaf ya, teman-teman saya itu sebagian besar memang perempuan ya. Iya, perempuan yang Jangan-jangan itulah di antara enggak juga. Jadi kenapa itu saya ngumpulnya sama mereka karena mereka dari hubungan internasional. Oh. Heeh. Dan salah satunya itu adalah ya orang yang cukup pandai dan di rumahnya itu banyak buku. Gitu. Jadi kalau Anda tanya dari mana saya tahu bukunya, misalnya dari Mukhtar Lubis ya, misalnya Badai dan apa namanya itu Maut dan Cinta gitu kan. Ini Anda harus baca tuh, anak-anak sekarang harus baca buku Maut dan Cinta. Itu mengenai jadi Mukhtar Lubis itu menceritakan bagaimana seorang prajurit gitu ya, dan kemudian kerjanya itu menyelundupkan barang ke pasar-pasar di Singapura ya, dan kemudian jatuh cinta dengan orang Singapura dan sebagainya ya. Maut dan Cinta judulnya. Itu adalah cerita mengenai bagaimana dari zaman dulu ya, dalam perjuangan itu banyak sekali barang-barang seperti gula, tebu dan sebagainya itu diekspor, diselundupkan ke Singapura, dan dari Singapura itu kita membeli senapan dan amunisi. Jadi begitu, karena memang Anda tahu kan, sampai detik ini pun ya saya nggak tahu apakah tentara itu sudah memiliki suatu keuangan yang cukup tanpa
tanpa praktek-praktek semacam Yang itu. seperti itu. Jadi maut dan cinta atau kemudian ya tulisan-tulisan Asadi Siregar segala macam ya. Cintaku di kampus biru, kemudian macam-macam lah tuh. Itu terkenal begitu. Jadi ya dari situlah kenapa? Karena kalau Anda menjadi seorang penulis ya, Ya. untuk apapun, baik itu sosiologi, hubungan internasional, politik dan sebagainya, tanpa ada bacaan-bacaan dari novel, termasuk juga dari Margate ya, Ya. misalnya tentang apa namanya itu, yang bukunya kemudian difilmkan sangat terkenal itu, Roy Martin dengan si Aduh. Roy Martin sama siapa nih nah, yang perempuan ini ya? Lydia bukan sih? Bukan. Roy Martin sama yang sekarang juga lagi populer Iya. itu. Saya lihat tuh. Badai pasti berlalu. Badai Badai pasti pasti berlalu. berlalu. Weh. Siapa ceweknya? Itu Badai Pasti Berlalu itu saya baca ketika saya masih SMA kelas 2. Iya, badai pasti berlalu. Jadi buku-bukunya Margate itu ya, itu banyak sekali. Carmilla, Badai Pasti Berlalu, kemudian Bukan Impian Semusim, ya. Macam-macam itu buku yang saya baca pada saat saya. Novelmu itu, Mas. Jadi Prof percaya tuh ya badai pasti berlalu akan ada tuh. Oh iya, makanya saya selalu mengatakan bahwa kita harus percaya one day ya badai pasti berlalu kalau kita benar-benar menginginkan negeri ini makin bagus gitu kan. Oke. Dan seperti sekarang lah ya, kalau Anda lihat ya, tidak sedikit ekonom-ekonom itu ya. Anda bisa nonton lah YouTube-nya si Renald Kasali dengan Renald Kasali, Ferry ya. Latuhihin ya. Ya, Ferry. Itu dua orang ekonom yang buat saya sangat-sangat memikirkan bagaimana masa depan Indonesia ini ya. Dan Anda tahu sekarang ini maaf ngomong terus terang ya, yang banyak memikirkan masa depan Indonesia itu adalah orang-orang yang benar-benar bagaimana agar rakyat itu enggak sengsara ya. Karena rezim si Prabowo saat ini, maaf kata ya, itu adalah satu rezim yang sangat anti dengan pengusaha atau orang yang benar-benar melakukan aktivitas ekonomi ya. Kenapa bisa begitu ya, Bro? Ya itu ya karena seakan-akan dia pro rakyat, koperasi adalah tulang punggung Indonesia. Nggak ada lah kalau buat saya nggak. Sekarang kalau dia benar-benar ingin membesarkan koperasi, saya tanya sama Anda lah ya, apakah koperasi di Indonesia yang tidak muncul dari kegiatan masyarakat sendiri itu kemudian bisa berkembang dengan sangat baik. Saya beri contoh misalnya koperasi pasar. Mengapa koperasi pasar di daerah kayak saya nih, di daerah Keranggan itu ya, di pasar Keranggan, kenapa dia bisa berkembang menjadi suatu Karena koperasi? diciptakan oleh masyarakat Karena sendiri. diciptakan oleh masyarakat di dalam pasar itu sendiri. Misalnya Dikelola oleh mereka sendiri. Anda misalnya butuh modal 100.000 rupiah, ya, dan kemudian setiap hari atau setiap minggu Anda harus membayar kembali kepada koperasi itu secara rutin. Inilah yang benar-benar koperasi. Tapi koperasi kalau misalnya kayak dulu ada koperasi unit desa, kayak sekarang koperasi merah putih atau koperasi nelayan dan sebagainya, itu tidak akan berkembang. Kenapa? Karena ini proyeknya dari atas. Udah gitu pengurusnya dibayar dengan APBN lagi gitu kan. Bagaimana dia bisa kemudian menjadi pejuang-pejuang ekonomi Indonesia? Dan apalagi yang sangat menganehkan buat saya, bagaimana kemudian koperasi ini bisa dijadikan suatu alat yang kandanya akan bisa menggantikan semua yang namanya unit-unit usaha entrepreneurship ya, yang saya beri contoh Alfamart dan Indomaret. Padahal koperasi-koperasi itu beli barangnya dari mana? Dari gudang-gudangnya Indomarko atau whatever the name lah ya, seperti ada di Surabaya, ada juga di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara, banyak begitu. Itu yang buat saya Jadi, Prof, aneh. saya mau tanya, kalau bicara Prof tadi bicara soal optimis ya.
apa Prof masih optimis dengan masa bangsa kita ke depan dan bagaimana menurut Prof sebaiknya gitu loh. Karena menurut kita orang awam, Ya. kita hanya tahu bangun pagi kerja, Ya, kita kerja keras gitu loh. jadi ya Anda juga jangan cuma bekerja, tapi Anda juga harus terus mengikuti informasi Wah. yang terjadi ya. Saya beri contoh misalnya, siapa yang menyangka bahwa Trump akhirnya menyerang Iran kembali ya. Jadi apa namanya itu, biar bagaimanapun yang namanya perang antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran itu tidak akan berhenti ya selama Trump itu masih menjadi presiden Amerika Serikat. Gitu. Kenapa? Buktinya kayak kemarin tuh, dia bilang ayo kita berunding, dan kemudian dia bilang Iran itu memiliki senjata nuklir. Gitu. Nuklir. Pertanyaan saya, yang dulu memperkenalkan senjata nuklir di Iran itu siapa? Kalau bukan Amerika Serikat di masa rezim Reza Pahlavi, gitu kan? Dan kemudian sekarang katanya, wah ini bahaya, dia bisa menyerang Israel. Sekarang saya bertanya sama Anda, kalau Anda di dalam posisi negara yang berdekatan dan Anda dua-duanya memiliki senjata nuklir, apakah Anda akan bunuh diri untuk menggunakan senjata itu untuk menyerang satu sama lain? Saya beri contoh India dan Pakistan, ya. India, Pakistan, Cina itu tiga negara yang punya persoalan perbatasan. India, Pakistan itu tadinya satu negara. Dalam persoalan Kashmir itu nggak selesai. Tapi apakah kemudian baik India ataupun Pakistan itu pernah mengatakan saya akan pakai senjata nuklir untuk nyerang kamu? Nggak mungkin. Kenapa? Sebab kalau digunakan itu kan sama juga bunuh diri. Dampaknya ya, Prof. Dampaknya kan ke mereka juga ya. Dan Anda juga jangan lupa ya bahwa India dengan Pakistan itu kan biar bagaimanapun dulunya kan satu negara ya. Bahasa Hindi itu juga di dalam bahasa Pakistan itu rupanya mereka bisa Dipakai, ya. saling berkomunikasi Iya, ya. Malah lebih bagus dibandingkan kita dengan Malaysia ya, sama-sama bahasa Melayu. Kenapa? Karena perbedaan di antara mereka itu adalah bahwa bahasa Pakistannya itu ada ke Arab-Araban ya, sementara bahasa Hindi itu ada ke Hindu-Hinduan ya. Tapi dalam komunikasi mereka bisa Hanya beda tipis. ya. Dari mana saya tahu ya, waktu saya jadi dubes di Tunisia itu saya kalau ngelihat teman duta besar Pakistan dengan duta besar India tuh ngobrol itu seperti sahabat. Dan mereka juga bisa berkomunikasi dalam bahasa mereka kadang-kadang gitu kan. Iya. Saya bilang, lu kok Anda bisa? Oh iya, bahasa kami sama. Jadi cuma beda dikit-dikit lah gitu. Jadi Prof, dampak perang antara Iran dan Israel ini untuk Indonesia sampai membuat dolar segitu tinggi itu gimana, Prof, menurut? Nah, ini ya. Bagaimana, Kalau Prof? saya bisa cerita tentang ini ya. Ini situasi sekarang, ini memang beda dengan situasi 97-98. Kalau 97-98 itu memang diawali dengan persoalan ketika Thailand ya, itu mengalami suatu kesulitan ya dalam mata uang baht dia ya. Dan kemudian ini berpengaruh terhadap Korea Selatan ya. Jadi mata uang Korea Selatan tuh apa namanya? Won ini juga terpengaruh, Malaysia terpengaruh, dan Indonesia pada saat itu saya nggak akan lupa itu. Semua ekonomi yang ngomong di LIPI itu ngomong bahwa Indonesia kuat, ekonomi Indonesia kuat, nggak taunya jebol juga gitu kan. Jadi itulah, jadi konteksnya ini adalah konteks bagaimana suatu problem currency di sebuah wilayah yang berdekatan satu sama lain. Nah, dalam kasus Indonesia, apakah kemudian Malaysia, Singapura, kemudian juga Korea Selatan, dan apa istilahnya itu, Thailand itu kena? Enggak. Cuma kita. Kenapa kita? Karena kita memang ngawur. Ya, ngawur. Ini saya ngomong terus terang aja. Mereka-mereka yang ada di pemerintahan, mereka-mereka yang menjadi orang yang diuntungkan dengan pemerintahan, itu hanya bicara mengenai
bagaimana dia bisa hidup untuk diri mereka sendiri. Anda bisa lihat aja, cuma Indonesia, ya, yang kalau Anda jumlah berapa menteri yang ada di negara ASEAN, itu jumlahnya masih jauh lebih besar Indonesia. Anda Banyak bayangkan banget. 108, ya. Ini Kita agak-agak sampai nggak hafal mau. Kalau zaman dulu kita saya aja hafal baru nama tahu menteri. misalnya bahwa oh ini tuh yang jadi menteri ini, oh ini tuh namanya gitu kan. Dan Anda bisa bayangkan, saya pikir tadinya Prabowo tuh akan mengadakan suatu apa namanya reshuffle kabinet ya, yang kemudian mengurangi menteri-menteri yang disodorkan sama Jokowi ya, dan kemudian apa namanya itu mengangkat menteri-menteri yang baik dan sebagainya. Saya ya terlepas dari banyak kritik saya terhadap Pak Harto, tapi Pak Harto itu adalah orang yang kemudian menentukan dan mengangkat menteri itu dengan satu informasi yang cukup. Ya. Saya beri contoh, misalnya anak-anak yang dulu menjadi anggota kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, ya, apakah itu Akbar Tanjung, apakah itu bukan siswa, tapi ya termasuk juga Masis juga pernah di situ. Tapi orang-orang yang menjadi anggota kami itu dilihat bagaimana aktivitas dia sewaktu ketika mereka jadi mahasiswa, dan kemudian bagaimana ilmu dia di dalam kemahasiswaan itu ya, apakah orang yang benar dan sebagainya. Barulah intelijen disuruh coba cari bagaimana latar belakang orang-orang ini bisa nggak jadi menteri, bisa jadi menteri gitu kan. Dan semuanya itu sangat-sangat terpilih lah gitu. Ya memang dulu ada mafia Berkeley, ada mafia macam-macam gitu ya. Tapi kita lihat ya, kabinet yang disusun oleh Pak Harto itu adalah kabinet pilihan. Nah tapi Anda lihat ya, Prabowo menjadi presiden ya, begitu dilantik menteri-menterinya, hari itu juga langsung apa namanya tuh Tersedia nama-namanya. nama-nama yang ditawarkan oleh Jokowi itu beberapa langsung masuk gitu kan. Dan kemudian juga dia tidak berupaya untuk bagaimana menyusun kabinet yang benar-benar kabinet pilihan. Dan kalau Anda lihat ya, dalam 1 tahun ini berapa kali dia melakukan perubahan kabinet? Kalau nggak salah 5 kali. Ya, Anda bisa bayangkan ya. Nah, baru 1 tahun aja 5 kali ganti kabinet ya, dan baru 1 tahun aja itu membangun suatu kabinet 100 menteri lebih ya. Dan Bung Karno juga pernah kejadian tuh yang namanya kabinet Dwi Kora II kalau nggak salah ya. Itu Bung Karno juga membangun kabinet 100 menteri. Tapi kenapa itu beliau lakukan? Lagi-lagi itu karena memang terlalu banyak orang-orang yang kemudian harus diperhatikan kepentingannya, belum lagi dari kalangan tentara dan sebagainya. Makanya terjadilah kabinet 100 menteri itu. Tapi sekarang ketika kita lagi nggak punya duit, ketika itu pula dibangun kabinet 100 menteri. Sekarang gini, sekarang yang lain-lain lah ya. Kalau memang benar Prabowo itu seorang Muslim yang sejati ya, nggak usahlah kita pikir dia bisa baca Quran atau sholat 5 waktu atau enggak. Paling enggak ketika misalnya Presiden Prancis ya, Macron itu katanya mengundang dia untuk datang ke Prancis ya, paling enggak dia akan bisa ngomong, kalau saya jadi presiden ya, saya akan bilang, sorry ya, ini besok tuh Idul Adha, gue nggak bisa ninggalin Indonesia, karena biar bagaimanapun gue sebagai Presiden Republik Indonesia, ini adalah persoalan di mana Idul Adha itu adalah suatu hari raya yang sangat-sangat sakral di Indonesia. Bahkan melebihi, kalau di Tunis ya, itu melebihi kesakralan Idul Fitri. Iya. Gitu kan? Prof Benar. kan melihat Prof tuh orangnya cukup konsisten untuk menyuarakan apa namanya pandangan Prof ya, meskipun menuai pro dan kontra gitu. Apa sih Prof yang sebenarnya ngebuat Prof selalu konsisten seperti itu? Jadi begini ya, biar bagaimanapun ya, maaf saya ngomong terus terang ya, bapak saya itu kan ngasih nama anaknya itu kan nggak sembarangan, ya. Jadi Ikrar Nusabak. ya, itu kan kalau Anda Ikrar itu artikan di dalam bahasa Indonesia itu kan berjanji
Ikrar itu bersumpah. kepada berjanji atau bersumpah Berbakti kepada bangsa untuk dan berbakti kepada bangsa dan negara. Ikrar dosa bakti. Jadi itulah yang diingatkan pada saya ya. Pesan orang tua atau Apapun yang terjadi ya, dan jangan melakukan korupsi. Itu. Makanya Anda bisa tanyalah ketika Jangan saya melakukan menjadi korupsi. kalau Bagaimana memang bisa kaya, Prof? oh, Anda tahu bagaimana saya bisa kaya? Karena zaman dulu itu yang namanya peneliti itu punya kebebasan untuk kemudian bisa melakukan suatu kegiatan individu, ya. Apakah itu ada kerjasama dengan institusi? Jangan Anda kaget ya. Saya menjadi kaya ya. Itu gara-gara satu ya. Saya itu menjadi research fellow di Kyoto University. wow. Ya, di Jepang. Jepang. Kenapa? Karena pada saat itu uang yang saya dapat itu adalah 600 kalau nggak salah 60 juta rupiah. Oh, 60 tunggu dulu. 600 tunggu. Ya benar. 60 juta rupiah per bulan. per bulan. Oh, Ya. Jadi itu bahkan honor saya sebagai peneliti itu lebih besar dibandingkan profesor-profesor dari Kyoto University pada saat itu, ya. Yang rata-rata antara 30 sampai 45 juta rupiah. Ya, makanya saya kalau ada iuran buat makan bareng-bareng ya, nomor satu bayar. nomor satunya harus yang tertinggi dipotong untuk Jadi bayaran kan artinya itu. tanpa korupsi pun bisa kaya ya, Prof? Oh ya, jadi saya waktu itu dapat uang dari Kyoto University selama 6 bulan itu ya. Ya masih ada sisa sekitar 300 juta rupiah lah. Itu yang kemudian saya bisa bangun rumah saya yang sekarang kami tempati itu ya. Dan kemudian apalagi yang kemudian membuat saya karya. Karena Anda tahu begitu reformasi berjalan di Indonesia, ada yang namanya aktivitas itu security sector reform, SRR ya. Nah waktu itu yang megang uang di kedutaan Amerika Serikat itu namanya Marcus Missner. Anda pasang nama itu pasti akan keluar. Dia sekarang jadi dosen di Australian National University ya. Dan Marcus itu waktu itu dia pegang uang banyak, dan karena itu beberapa orang itu kemudian dijadikan orang-orang yang kemudian dikasih dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya. Kegiatan yang diberikan kepada saya di LIPI itu adalah bagaimana kerjasama dengan Sesko TNI di Bandung, dan juga bagaimana kita mempersiapkan draft untuk berbagai undang-undang ya. Dan jadi begini loh, jadi dulu itu ada yang megang-megang uang itu macam-macam. Ada saya, kemudian ada juga ada teman yang sekarang udah meninggal dari UGM ya. Jadi begitulah ya. Nah, tadinya ada aturan bahwa dalam satu hari satu orang itu hanya mendapatkan satu honor. Anda tahu berapa jumlah honornya pada saat itu ya? Itu adalah satu kegiatan itu sekitar 3 juta rupiah. Wow. Ya. Dalam satu hari ya. Dalam satu hari ya, seingat saya 1,5 apa 3 juta rupiah lah. Jadi kalau ada beberapa kegiatan, saya tuh satu bulan itu bisa dapat antara 20 sampai 30 juta rupiah. Makanya jangan kaget kalau kemudian saya masih bisa bangun rumah saya itu, gitu ya. Dan juga macam-macam. Tanpa korupsi. Tanpa korupsi, ya, tanpa korupsi. Nah, ya. kalau kita bandingkan dengan di zaman-zaman Prof gitu kan, berarti kan memang orang harus dituntut belajar, punya prestasi dalam pendidikan sehingga bisa mendapat reward seperti itu kan, 60 juta dalam satu bulan meneliti. Dengan kondisi sekarang zaman udah serba digital, impact-nya juga terhadap generasi muda, dan apa yang harus diterapkan nih terhadap Jadi orang begini, tua ya, khususnya. sebetulnya peneliti-peneliti di BRIN ya, sekarang kan LIPI namanya BRIN ya. Itu yang sekarang itu sebetulnya terlalu dimanjakan. Oh, Terlalu manja ya. Khususnya penelitinya. Kenapa? Dia itu sebenarnya tunjangan sebagai misalnya periset
itu udah cukup gede, bahkan jauh lebih gede dibandingkan waktu saya menjadi peneliti ya. Iya. Tapi Anda lihat, masih aja merasa kurang, masih aja merasa macam-macam lagi itu kan. Dan kemudian kurang kreatif di dalam membuat suatu rancangan-rancangan penelitian ya. Apa yang membuat seperti itu, Prof? Mereka kurang kreatif, kurang I don't inovasi. know. Memang I don't know. keadaan dengan Mungkin digital. karena waktu itu juga memang apa namanya itu, kalau Anda ingin membuat suatu penelitian itu proposalnya itu memang harus lebih bagus gitu ya, supaya bisa diaksep sebagai penelitian yang harus didanai begitu. Dan pada saat dulu ya, buat saya enak dulu. Saya dulu dapat 250 juta anggaran penelitian waktu zaman Pak Harto ya, ketika Pak Harto itu ingin membuat bagaimana supaya sistem pemilu itu bisa diperbaiki. Satu, yang kedua adalah bagaimana supaya ABRI itu dikurangi berdui fungsinya dan sebagainya. Jadi dari dua proyek ini aja ya, itu memang anggarannya gede dan kemudian itu kami yang aktif di situ itu benar-benar punya anggaran yang cukup untuk hidup dan juga malah itulah pokoknya selain tunjangan sebagai peneliti atau sebagai apa istilahnya itu kehadiran ya, itu dari situ juga cukup banyak. Berarti Prof termasuk orang yang kritis ya. Sebenarnya begitu nggak? Setuju nggak? Oh, sangat, ya? sangat. Kenapa? Karena saya lihat ya, kelemahan Prabowo itu adalah dia boleh dikatakan masa mudanya tidak pernah tinggal di Indonesia. Oh. Ya, ini Anda bisa ungkap itu sebagai headline gitu kan. Kenapa? Kalau Anda lihat ya, dia itu kecilnya lebih banyak di luar negeri. Dia misalnya di Inggris, ya. Kemudian juga dia ikut bapaknya selama melarikan diri itu ke Malaysia, ya. Kemudian setelah reformasi juga ya, waktu dia kemudian dicopot sebagai Pangkostrat gitu kan, dan dipecat dari TNI itu, kemudian dia lari ke Jordan gitu kan. Dan untung aja itu waktu itu dia ditolong sama Luhut Binsar Panjaitan dan juga sama Megawati Soekarno Putri ya, supaya bisa kembali ke tanah air. Jadi hal-hal yang semacam itu makanya kalau menurut saya ya, dia bukan orang yang kemudian bisa merasakan bagaimana detak jantung semua rakyat Indonesia. Makanya kemudian dia kalau bikin kebijakan itu kan coba tidak ada kebijakan yang benar-benar atas dasar yang disebut dengan research based policy. Anda lihat aja kemarin, tiba-tiba dia ke Perancis bilang, wah pokoknya nanti semua anak SD harus belajar bahasa Perancis. Dia ke Brazil, semua anak Indonesia harus belajar bahasa Portugis. Padahal Arief Budiman, ya, Profesor Arief Budiman, dulu dia guru besar di Melbourne University, itu ketika Timur yang sekarang Timor Leste itu lepas dari Indonesia, apa yang dia katakan, anak-anak Timur harus tetap belajar bahasa Indonesia. Karena biar bagaimanapun masa depan mereka itu akan tetap terkait dengan Indonesia. Sementara bahasa Portugis itu makin lama makin tidak banyak yang menggunakan bahasa tersebut. Jadi itulah yang terjadi ini tiba-tiba. Coba Anda lihat ya. Setiap ini itu out of the blue gitu ya, kalau istilahnya orang out of the blue, tiba-tiba langsung ini pokoknya pelajari bahasa Prancis, pelajari bahasa Portugis gitu kan. Atau kemudian of the blue tiba-tiba saya mau masuk ke dalam organisasi perdagangan yang bersama Cina sama Rusia ini. BRIC ya, coba ya, BRIC ya. Tiba-tiba udah di BRIC gitu. Tiba-tiba nggak tahu juga dari mana pikiran dia, tiba-tiba dia lebih memilih untuk bergabung dengan Amerika Serikat dan Israel di dalam BOP ya, Board of Peace ya, ketimbang bagaimana mendukung Palestina ya.
Ini yang makanya saya kritisnya di situ. Saya bukan Seperti ini apa-apa. tuh atas ide beliau sendiri atau memang ada bisikan sih, Prof? Entah bisikan, tapi kalau buat saya harusnya dia sebagai seorang jenderal, dia tahu dong ini bisikannya bener apa enggak. Ini dasar politik luar negeri kita bebas aktif itu apa artinya? Bebas aktif itu kan bukan cuma bisa bebas memilih pro Amerika ataupun pro Uni Soviet kan gitu atau pro Rusia, tapi kan bagaimana kita di satu sisi bebas untuk tidak terikat satu sama lain, tapi kita aktif di dalam perdamaian dunia. Tapi apakah dia aktif dalam perdamaian di dunia? Enggak, di dalam perang dunia. Ya. Kenapa? Itu ya karena kedekatan dia dengan Israel dan Amerika Serikat. Anda bisa lihat ya, benar nggak? Dan sekarang udah terbukti dua negara itu masih terus-terusan kalau nggak Iran itu hancur, tidak akan berhenti, mereka akan menyerang Iran. Wah, wah. Prof. Jadi itu. Kalau resikonya menjadi orang yang kritis ada nggak sih? Kan kalau Prof kritis gitu kan, resiko terbesarnya menjadi akademisi yang kritis apa tuh, Prof? Ya, Diancam-ancam mungkin? enggak, Ada nggak, Prof? saya terus terang tidak pernah diancam dari paling banyak maki-makian di dalam di YouTube saya. Masih ada yang cinta banget sama Jokowi. Contoh Jokowi gini. Saya juga dulu pendukung Jokowi loh. Saya memilih Jokowi loh. Iya, iya. Dalam Sama, itu pemilu 2014 dan 2019 ya. Tapi ketika saya jadi dubes di Tunisia 2019 itu saya nggak ada kemudian kampanye depan mahasiswa pilih Jokowi enggak. Dan itu saya diuntungkan ya oleh adanya rombongan televisi dari Jakarta, kalau nggak salah dari salah satu stasiun TV yang datang ke Tunis, yang itu yang kemudian menyebabkan skor pemilih antara yang memilih Jokowi dengan yang memilih Prabowo itu sama. Kalau nggak salah berapa Kak? 60-60 kalau nggak salah. Oh. Ya. Itu makanya hebat itu. Dan di dunia ini cuma satu di Tunisia di mana skor pemilihnya itu sama. Ya. Dan Anda tahu ya sebagian besar mahasiswa itu memilih Prabowo. Ya. Kenapa seakan-akan Prabowo itu adalah pembela Islam, kemudian ini basisnya juga dari Islam, benar nggak? Karena Anda tahu ya bagaimana dulu Amin Rais menggambarkan masa kemudian kita kalah gitu kan. Lawan PDIP dengan Nasdem pada saat itu ya, ternyata keok juga kan ya. Jadi ya begitu, dan sekarang Anda bisa lihat ya, bagaimana Jokowi mempermainkan Prabowo ya, bahwa lo nggak akan bisa jadi presiden tanpa dukungan gua gitu kan. Tapi lo bisa jadi presiden kalau lo juga kemudian ngajak anak gua menjadi wakil presiden. Dan Anda tahu, ini adalah suatu perbuatan politik yang benar-benar amat naif yang menghancurkan masa depan negara kita dalam sistem konstitusi dan undang-undang. Makanya jangan kaget kalau teman-teman yang ahli dalam ilmu hukum tata negara itu banyak ngomong soal itu, bukan cuma Ferry Amsari ya, tapi juga teman yang baru aja jadi profesor di UGM, Uceng ya, itu juga ngomong soal itu. Si Bivitri Susanti juga ngomong soal itu dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini buat anak-anak muda ya. Lagi-lagi ya. Menyikapinya bagaimana nih? Ya. Banyak anak muda yang sudah nggak percaya nih sama sedangkan politik. kita kan memang ya disodorin seperti itu, kita bingung ya Mbak. Kita taunya bagaimana cara berprestasi atau berkarya di masa saat ini gitu. Jadi yang jelas mereka harus tahu sejarah. Ya. Itu anak muda yang saya suka juga dengan omongan dia itu adalah ketua BEM UGM. UGM ya. Bagaimana dia cerita waktu kita revolusi kemerdekaan ya 17 Agustus. Bagaimana menyatunya ya, gerakan-gerakan sosial ya. Dan kemudian bagaimana dia mengatakan Prabowo itu kena NPD ya, dan sebagainya. Buat saya dia anak yang sangat pinter ya, dan dia juga berani loh menyatakan bahwa siap mati untuk dibunuh ya kalau memang ada orang yang akan membunuh dia. Buat saya kalau ada seorang anak mahasiswa berani menjadi martir dalam suatu
sejarah politik itu buat saya udah luar biasa. Ya, kenapa Anda tahu ya? 1965 itu kan juga terjadi perubahan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto juga gara-gara terbunuhnya Arif Rahman Hakim di depan istana kan. Iya. Makanya waktu 98 ya, ini saya ngomong terus terang aja ya. Saya bilang sama Pak Wiranto, jangan sampai ada lagi martir. Saya coba mohonlah supaya Kopassus itu ditarik dari depan kampus Salemba. Oh ya, kenapa? Ya karena Kopassus itu biar gimana pun masih punya satu historis yang sangat dekat dengan Orde Baru dan sebagainya. Makanya kemudian waktu itu kemudian diganti dengan marinir dari Surabaya. Ya jadi begitulah ya. Kenapa kita harus tahu sejarah dan harus bangkit, ya harus bangkit, ya. Dan inilah saatnya kebangkitan anak-anak muda Indonesia ya. Jangan cuma ngomongin soal politik aja, tapi juga bagaimana dia bisa berjuang untuk memperjuangkan rakyat kecil. Prabowo ini kan ngomong untuk rakyat. Sekarang saya mau nanya sama Anda, apa benar apa namanya tuh MBG. bukan MBG itu untuk anak-anak itu? Ya? Saya nggak yakin karena itu anggaran itu ya kalau mau pakai kasar ya dari mulut sampai ke belakang itu berakhir di septic tank gitu kan. Tapi kalau Anda uang itu benar-benar untuk bagaimana membayar guru, membayar dosen-dosen honorer, inilah yang kemudian bisa menjadikan anak-anak Indonesia maju. Karena Dan ada guru yang sekarang digaji ini nih teman 250.000 saya, ya, sebulan. ini teman saya nih, Mas apa namanya nih, yang dari Muhammadiyah, Mendikdasmen, apa sih namanya? Coba. Mendikdasmen. Kenapa dia, Prof? Loh, dia kan bilang jangan khawatir para guru honorer, gaji Anda akan tetap ada sampai akhir 2026. Kemudian apa yang terjadi pada 2027 yang udah tinggal berapa bulan lagi? Hah? Mas Mufti ini ya, coba Anda bisa bayangkan seorang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu cara berpikirnya itu benar-benar tidak Muhammadiyah. Ya, kalau saya ngomong ya, kenapa? Karena kalau orang Muhammadiyah itu harusnya itu bagaimana dia menjadikan rakyat itu menjadi tulang utama dari sebuah organisasi yang kemudian bisa memajukan bangsa. Ya. Jadi Muhammadiyah harus begitu ya. Kenapa? Karena orang Muhammadiyah ini juga ada orang-orang yang bersedia untuk memwakafkan baik itu tanah, uang dan sebagainya ya, untuk memajukan organisasi. Itulah filosofi dari Muhammadiyah. Tapi kalau kemudian orang Muhammadiyah ngomong bahwa begitu dia jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bilang bahwa guru-guru honorer jangan khawatir bahwa gaji Anda akan tetap ada sampai 2026. Nah, bagaimana? 2027 bagaimana? Gitu. Ini yang kemudian buat saya ini benar-benar menakutkan ya. Karena Prabowo lebih mendahulukan makan bergizi gratis ya, atau kemudian macam-macam. Ada yang bilang ini pendekatannya kalau Anda nonton stand up komedi itu kan ada tuh satu yang lucu banget tuh buat saya, sangat lucu ya, yang dia sampai menggunakan pendekatan pakai bahasa yang lain ya soal makan bergizi gratis gitu ya. Anda bisa lihat ya, makan bergizi gratis itu benar buat anak sekolah atau untuk siapa? Bukan buat pengelolanya. Dan berapa jumlah uang yang benar-benar disediakan untuk makan bergizi gratis untuk anak-anak ya. Jadi itu yang harus lihatlah begitu. Dan saya ingin mengatakan ya, bagaimana Indonesia ini akan maju, kemudian bangkit kembali ya, kalau kemudian pemimpinnya lebih mendahulukan sebuah organisasi yang namanya koperasi, ya, yang usahanya aja dia masih belum tahu apa yang akan dilakukan, ya. Dan bagaimana kemudian itu dia bisa punya apa namanya itu barang-barang yang kemudian bisa dijual kepada rakyat dengan harga di bawah Indomaret dan Alfamart ya. Dan bagaimana kemudian
dia ingin membangun koperasi tapi dengan membunuh, bukan cuma menteri loh ya yang ingin membunuh apa namanya itu Alfamart, Indomart dan Alfamidi dan sebagainya. Tapi juga Anda bisa bilang Satpol PP udah bisa ngomong itu. Pokoknya kalau Anda nggak mau ikut apa perintah dari saya, nanti saya yang akan menutup itu. Dan ini terjadi di. Iya, Prof. Bukannya menjadi pemimpin itu selain pintar dan berani, mereka kan juga harus punya sifat ayom, Prof. Ya. Kalau seperti ini, ayomnya di mana? Sekarang ya, Prof? itu tadi saya bilang ya, bagaimana Islamnya dia harus dipertanyakan juga ya. Maksud saya, ngapain diterima apa undangan dari Macron di hari Idul Adha misalnya? Emangnya nggak ada hari lain? Ya, padahal Anda tahu tadi saya bilang ya, di beberapa negara Islam Idul Adha itu jauh lebih apa namanya diperhatikan, dihargai dibandingkan Idul Fitri. Ini kan cuma di Indonesia yang Idul Fitri lebih besar-besaran dibandingkan Idul Adha ya. Itu satu. Di mana keislaman dia kalau kemudian dia wah ini Sugiono berbusa-busa ngomong ini undangan ini udah lama dan sebagainya. Emang nggak bisa ditunda 1 hari ya paling nggak? Atau habis dia menghadiri sholat Id ya, habis itu baru dia berangkat. Kan masih hari itu juga. Itu loh. Jakarta, Paris tuh berapa jam sih? Itu. Kemudian yang tadi saya bilang itu, bahwa dia ingin membangun suatu koperasi dengan membunuh usaha, ya. Anda bisa lihat ya dengan Danantara apa namanya DSI itu ya. Anda bisa bayangkan, Anda kalau punya kelapa sawit ya, Anda lagi berusaha untuk bisa menjual ke negara-negara yang di Afrika misalnya. Ini saya kebetulan di dubes di Afrika ya. Tidak sedikit tuh ya, sawit-sawit dari Indonesia itu sedang kami perjuangkan agar bisa masuk ke Tunisia dan berbagai negara. Dan Anda tahu, ini sawit-sawit di Indonesia ini kan bukan cuma memproduksi minyak, tapi juga alat kosmetik ya, yang terus terang itu banyak laku di negara-negara Eropa. Hal-hal yang semacam itu yang harusnya dikembangkan dan kemudian didukung oleh negara. Tapi ini enggak. Pokoknya kamu mau ekspor kelapa sawit, langsung di stop. Nggak boleh lewat DSI. Dan saya tanya sama Anda, DSI itu punya pengalaman nggak ekspor impor? Kalau ini hanya untuk terkait dengan persoalan yang tadi saya katakan bahwa seakan-akan dia itu banyak pengusaha yang kemudian memanipulasi data. Kita punya Sukovindo, ya. Sukovindo itu dulu yang awalnya berasal dari Swiss ya, namanya SGS ya. Dan inilah yang kemudian nggak mungkin Anda kemudian menipu dengan invoicing yang kemudian dibuat-buat seperti itu, ya. Nggak mungkin. Jadi suatu hal yang mustahil, ya. Dan kemudian kalau emang nambah mau dapat duitnya lebih banyak lagi, ya bilang aja sama pengusaha, coba ya lo taruh dulu di Indonesia supaya ngendap gitu ya. Jadi devisanya itu bisa masuk ke negara ya, dan untuk kemudian bisa digunakan buat negara. Sekarang gini, Anda pengekspor, Anda untuk mengekspor itu tentunya mesti punya duit dong, ya nggak? Mesti beli dulu barang yang mau diekspor, ya nggak? Dan dari situ barulah Anda mengekspor. Siapa pemitra dagang Anda di luar negeri pasti udah tahu dan. Jadi Prabowo itu mengulangi apa yang salah pada era Bung Karno pada saat itu ya. Ketika Bung Karno itu kemudian mengangkat perwira-perwira menengah tentara ya untuk menduduki jabatan-jabatan sebagai direktur ya di semua perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Ini yang membuat Indonesia bangkrut. Kenapa? Karena orang-orang ini kan udah punya mitra dagang di luar negeri dan mereka udah saling kerjasama dan caranya bagaimana itu terjadi. Jadi Bung Karno itu jangan diblame sama Orde Baru seakan-akan ini penyebab Indonesia itu mengalami inflasi 650%. Tapi yang harus kita lihat siapa yang kemudian menguasai semua jabatan-jabatan penting di perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi.
perusahaan-perusahaan inilah yang dulu sangat besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk Shell. Nah, Anda lihat sampai sekarang, Shell itu udah berapa bulan itu nggak jualan bensin. Iya, ya. Apa ini? Ini orang seperti Bahlil ini yang sekarang lagi terkenal di mana-mana gara-gara MBG itu. Bahlil ganteng. Iya kayak begini. Ini mau dipertahankan, kalau saya sih jadi presiden langsung gue ganti. Wah. Coba Anda lihat BP Petroleum, Anda lihat aja. Semua perusahaan-perusahaan itu ya banyak yang nggak bisa menjual ini gara-gara kewajiban untuk kemudian membeli bensin melalui Pertamina. Saya tanya, kalau Anda menjadi pengusaha di Australia, ya itu semua pom bensin itu kan lain-lain, ya. Satu pom bensin sini bedanya sekian sen, ya, atau berapa dolar ya dibandingkan dengan pom bensin sebelahnya. Gara-gara itu perusahaannya beda-beda. Makanya saya kadang-kadang suka ngeledek teman saya yang suka mondar-mandir nyari bensin yang murah. Saya bilang, lu nyari bensin yang murah itu berapa pom bensin udah kita lewatin, itu udah berapa liter yang kita Yang lu pakai. habisin. Saya bilang nggak usah norak lah, beli aja mana yang dekat sama kita, saya bilang gitu. Wah, Prof, sorry, ini Prof. agak-agak ngeri-ngeri sedap nih ya. Seandainya gini, apakah Prof ketika 20 tahun sekarang usianya Prof, apakah Prof mau jadi influencer, politisi, atau tukang demo? Oh, saya biar bagaimanapun ya pernah menjadi pendemo juga tahun 9 nih ya, tahun 78 saya masuk UI itu adalah demo terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada saat itu ya, itu teman-teman dari UI, Dewan Mahasiswa UI, itu menolak dilantiknya Soeharto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Anda tahu 78, berarti berapa? 13 tahun setelah Soeharto memerintah, ya. Dan ini diawali dengan 74 ya, ketika kemudian Harriman Siregar itu memulai gerakan anti Jepang, ya. Jadi gerakan anti Jepang itu sebetulnya bukan anti Jepang, tapi mereka itu anti dari sebuah monopoli yang kemudian terlalu besar untuk Indonesia. Tapi Anda tahu ya, 74 itu bukan cuma gerakan mahasiswa, tapi ada pertarungan politik ya antara Jenderal Sumitro dengan Brigjen aduh lupa saya namanya nih, yang dari Bais itu ya, yang kemudian mereka bertarung satu sama lain dan akhirnya hancurlah Jenderal Sumitro. Siapa sih namanya nih? Lupa lagi. Iya. Padahal itu harus, saya tuh ngelihat orang ini saya paling seneng kalau dia lagi pidato. Karena kalau lagi pidato tuh tunggu dulu siapa sih? Coba Anda ya. 74 Sumitro lawan siapa? Aduh. Peristiwa Malari bukan? Iya, Malari. Itu pertarungan bukan itu Harriman tuh mahasiswanya, tapi yang di tentaranya. Ali Murtopo. Ya. Ali Murtopo itu sama Sujono Humardani akhirnya ya dua orang yang kemudian mendirikan CSIS. Ya. Jadi seorang brigadir jenderal namanya Ali Murtopo itu yang kemudian memporak-porandakan kekuatan Jenderal Sumitro ya, yang waktu itu menjadi Pangkop Kamtib ya. Dan Soeharto akhirnya memilih untuk mendukung Ali Murtopo. Jadi itulah ya, saya suka dengan pidato dia. Pidato dia kenapa? Karena itu menarik. Apa yang dia katakan itu penuh dengan pendekatan sejarah ya, seperti rencana pembangunan semesta berencana dan sebagainya. Jadi kalau Anda lihat rencana-rencana Repelita pada zaman Soeharto itu sebenarnya diawali dengan rencana pembangunan semesta berencana pada era Bung Karno. Jadi, dan memang kita perlu itu Repelita itu. Dan sekarang kalau Anda lihat ya, kita ini udah akan masuk 17 Agustus ini, usia kita akan 81 tahun, ya.
Nah, pesan terakhir sekalian, Sob, Prof, untuk generasi muda nih. Jadi kalau buat saya, Anda juga harus terus punya semangat ya. Persatuan bangsa itu harus tetap dipertahankan. Karena buat saya persatuan bangsa itu, dan saya juga suka dengan anak-anak muda sekarang ya, tidak lagi ada tersekat-sekat apakah Anda itu Cindu ya, ataukah Anda itu Muslim, ataukah Anda Kristen, ataupun Anda apa namanya itu Buddha dan sebagainya. Dari mana saya bisa melihat? Coba Anda perhatikan bagaimana anak-anak itu nonton Pesta Babi, film Pesta Babi di Papua. Bagaimana misalnya gerakan-gerakan di Papua itu memperjuangkan tanah-tanah rakyat di suatu wilayah yang memang sangat penting bagi negara ini ya. Kemudian kalau Anda lihat juga ya, bagaimana tidak ada itu persoalan yang tadi saya katakan, Anda itu berkulit kuning atau berkulit hitam, berkulit coklat ya. Tapi kalau Anda lihat nuansa-nuansa pembicaraan di dalam podcast-podcast ya, itu sebagian besar juga berisi hal-hal yang sangat penting bagaimana kita bisa memperbaiki ekonomi Indonesia ya. Kalau misalnya pemerintahnya sendiri tidak ingin menyelamatkan kapal yang sedang akan tenggelam ini, akan karam ini yang bernama Indonesia, karena kebetulan nakodanya juga tidak tahu bagaimana membawa Indonesia itu untuk kemudian kembali mengambang dan menuju arah yang sebenarnya. Jadi itulah anak Indonesia terus kemudian tetap menyatu. Jadi yang namanya persatuan bangsa itu sangat penting ya. Dan bagaimana juga keadilan sosial itu memang sangat penting ya. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa rakyat Indonesia. Jangan kemudian cuma orang-orang yang akan aktif di koperasi aja yang dimanjain ya. Emangnya rakyat Indonesia itu adalah orang-orang yang aktif di koperasi? Bukan. Tapi orang-orang yang kemudian dengan modal sendiri berusaha mati-matian untuk membangun diri, keluarga, dan bangsa ini ya. Anda bisa lihat ya bagaimana akan ada muncul kebijakan-kebijakan perpajakan yang baru ya. Yang semuanya itu akan mematikan pengusaha-pengusaha kecil, mini ya, menengah kecil ya. Pajaknya nanti berapa ya, termasuk Anda ya. Anda ini sekarang punya podcast, hati-hati bentar lagi berapa apa namanya itu pajak untuk perusahaan seperti Anda. Kemudian apa yang disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan atau perwakilan, ini bukan hanya bagaimana memilih di dalam pemilihan umum, tapi juga bagaimana pemilu itu dilaksanakan. Dan bagaimana kita juga harus tetap kritis kepada baik pemerintah ataupun DPR ya. Kalau mereka nggak benar, ini yang namanya Indonesia ini akan benar-benar nyungsep ya. Terus persatuan Indonesia tadi saya katakan ya, bahwa hanya dengan persatuan Indonesia ini negara ini bisa bangkit kembali. Dan barulah kemudian kita bicara mengenai apa namanya itu nasionalisme dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa namanya, kita kan kalau kita lihat Pancasila kan dari ketuhanan yang Maha Esa ya, walaupun sebenarnya Bung Karno dulu bukan ketuhanan Maha Esa yang paling atas. Dari bawah dulu keadilan, baru kemudian kerakyatan, baru persatuan, kebangsaan, kemanusiaan, barulah ketuhanan ya. Jadi kita tidak akan ada apa-apanya kalau tidak bertuhan. Kenapa? Karena hanya dengan bertuhan kita akan ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada semua manusia. Jadi Prof, untuk menyelamatkan Indonesia ini, anak-anak muda sekarang harus kembali memahami bagaimana Pancasila. Iya, Pancasila. Baik Pancasila yang lahir 1 Juni 1945 ya, ataupun Pancasila yang kemudian diadopsi yang sampai sekarang itu masih ada ya. Dan besok hari lahirnya Pancasila, Prof. Itu pas sekali kalau memang podcast ini akan ditayangkan besok ya. Karena buat saya ya, Bung Karno itu hanya mengingatkan bahwa
suatu bangsa itu akan tetap memiliki penting untuk memiliki suatu ideologi ya, atau kalau dalam bahasa internasional itu etos. Etos itu bukan etos kerja, tapi etos, saya beri contoh, di negara-negara barat itu etosnya itu adalah bekerja sesuai dengan ajaran Kristiani atau Protestanisme, kan begitu ya. Dan kemudian kalau di dalam kita ya tentunya ya ini semuanya digali dari tanah Indonesia juga ya. Anda lihat orang Cina ya, Cina itu kan juga dasarnya San Min Cui ya, jadi satu dasar yang dilahirkan oleh Chou Enlai ya pada saat itu ya, itu bagaimana agar Cina itu bisa bangkit ke depan ya. Dan kita harus siap dengan satu perubahan-perubahan mendasar. Saya beri contoh ya, di era Partai Komunis Cina itu masih berkuasa atau awal dari revolusi di Cina ya, 1 Oktober 1949 itu yang tumbuh adalah seorang tokoh namanya Mao Zedong ya. Dia melahirkan suatu persatuan ya, bagaimana memenangkan agar Cina itu di bawah Partai Komunis ya, dan bukan partai nasionalis yang dianggap agak-agak kebarat-baratan lah. Tapi Anda tahu, orang seperti Mao Zedong memang penting pada saat itu. Tapi begitu dia meninggal dan digantikan oleh Deng Xiaoping ya, inilah ya Deng Xiaoping ya. Kalau bahasa yang sekarang tuh dibacanya Deng Xiaoping, sebenarnya enggak Deng, karena itu D sama T itu sebenarnya kayak itu bukan Beijing, harusnya bacanya Peicing. Ya, bukan Peking juga ya. Peicing. Makanya kemudian ketika Deng Xiaoping menjadi ketua ya, itu adalah bagaimana membangun yang namanya tetap ada persatuan nasional ya, atas dasar sosialisme ya, tapi kemudian ekonominya itu lebih kepada pendekatan liberalisme. Jadi itu, dan kita juga gini, jangan kemudian dari udah hampir abad ke-21 ini masih dia ngomongin soal koperasi. Seakan-akan koperasi itu adalah soko guru bangsa ya. Tapi kalau soko guru bangsa itu tidak tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, jangan berharap koperasi ini akan bisa berkembang ya. Kalau koperasi itu masih terus ditetei oleh negara, kemudian pengurusnya masih dibayar dengan APBN ya, dan kemudian dengan membunuh usaha-usaha rakyat atau usaha-usaha mini, kecil dan menengah ya, itu sama juga kita membunuh yang namanya usaha-usaha dari rakyat kecil juga ya, untuk kemudian bisa membangun Indonesia. Jadi untuk anak muda Indonesia, terutama Gen Z, harus kembali memahami Pancasila, jangan sampai nggak hafal, dan jangan diganti dengan bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Soal bahasa, bahasa gimana? Bahasa, kalau buat saya ya, Anda ingat ya, Bung Karno itu kan tidak menginginkan agar bahasa Belanda menjadi bahasa nasional atau menjadi bahasa yang diajarkan di sekolah gitu kan. Kenapa? Karena dia tahu ya, bahasa Belanda itu bukan bahasa ilmu pengetahuan dalam artian yang luas ya. Makanya lebih banyak digunakan bahasa Inggris ya, yang wajib. Ya enggak? Nah, itu aja belum kita kuasai kan. Jangan kemudian kita udah menguasai mau bahasa Prancis kan. Tapi kalau Anda tanya sama saya, kira-kira bahasa apa aja yang paling penting diajarkan di Indonesia? Apa menurut Prof? 1, Inggris. Karena ini adalah bahasa internasional. 2, itu Mandarin. Oh iya, Mandarin. Mandarin, biar bagaimanapun dia ini akan menjadi bahasa internasional di seluruh dunia ya. Kenapa? Karena Anda tahu sekarang Cina itu statusnya aja menjadi negara nomor 2 dalam ekonomi internasional ya. Padahal Anda lihat ya, sebetulnya kalau dilihat dari sisi ekonomi ya, itu kalau misalnya Cina itu seperti Amerika Serikat, mungkin dia udah berada di atas Amerika.
Serikat. Ya tadi inilah mobil Anda lah itu ya. Itu kan made in China. Iya. Biar bagaimanapun ya. Siapa yang menyangka ya, berapa nih kalau 1980 lah, itu berapa tuh? 1980, sekarang 2026 ya. Itu 40 berapa? 46 ya? 46 tahun. 46 tahun yang lalu itu Cina bisa membuat mobil ya. Cina itu mobil pertama yang dia buat, seingat saya, itu adalah Chery. Cherry. Chery itu adalah mobil yang diambil dari Chevrolet Oh iya, ya, dari Chevrolet ya. Cherry. Itu dia kemudian apa namanya itu diberikan supaya diassembling dan akhirnya dia bisa bikin mobil sendiri namanya Chery. Dan Anda lihat mobil-mobil Cina awalnya nggak ada bentuknya, benar nggak? Nggak menarik, ya benar nggak Sekarang ada menarik. bagus-bagus, Prof. Kenapa sekarang bagus ya? Karena Anda tahu teknologi AI ya itu sudah menjadikan orang bisa membuat apa saja. Iya. Dulu ya yang namanya Cina atau negara lain itu pasti meminta orang Italia untuk menggambar kira-kira mobilnya itu bentuknya seperti apa supaya stylish, Desainnya seperti supaya apa namanya itu aerodinamis dan sebagainya. Dulu siapa yang menyangka bahwa Cina itu akan menjadi negara nomor terdepan dalam industri mobil listrik? Nggak ada. Sekarang bahkan CEO dari Honda itu mengatakan kita tidak akan bisa mengalahkan Cina. Wow. Jadi untuk anak-anak muda sekarang selain mereka harus bisa memahami, harus mampu memahami bagaimana Jadi Pancasila. kalau mau lagi bahasa, tadi saya bilang Inggris, Mandarin. Mandarin, Jerman, ya, 3 ini aja. Jerman tuh bahasa yang paling susah, Prof. Kenapa Jerman? Karena Anda tahu sekarang sangat itu kalau Anda sekolah di Jerman itu kan cuma berapa modalnya. Dan di sana kan kemudian sekolahnya kan gratis. Cuma biaya hidupnya aja yang harus Bisa dijaga. bahasanya, Prof. Hah? Bisa bahasanya bagaimana? Ya harus belajar dari sekarang. Iya. Jangan malas belajar Jangan anak malas muda. belajar, betul. Jadi kita udah banyak dengar cerita bagaimana perjalanan Profesor Ikrar ya Mbak. Ini sangat menginspirasi deh. Dan semoga bisa jadi apa namanya contoh dan sumber inspirasi Buat bagaimana anak-anak muda sekarang, Ya. terutama Gen Z, Pancasila dan harus adaptif dengan perkembangan zaman Iya. sekarang ya, Prof. Ya, harus adaptif. Jangan seakan-akan Indonesia nih sosialisme terus, nggak ada mikiran tentang Ya, harus adaptif. kapitalisme. Dan Anda jangan lupa ya, itu Cina itu kan menyebut dirinya market capitalism, market socialism, ya. Anda lihat ya, kapitalisme pasar yang dulu dilulukan oleh negara-negara Barat dengan Protestanisme itu sekarang dikalahkan oleh Cina yang di satu sisi tetap menjaga persatuan melalui sosialisme, tapi kemudian di sisi yang lain persoalan kekayaan individu atau market itu tetap ada. Pantengin terus channel kita Kopi Ngorek Perjalanan Idola. Ketemu lagi dengan cerita-cerita Prof Ikrar yang lain. Yang cerita-cerita yang lebih menarik ya, Prof, tentang Indonesia. dan ini ya terakhir banget nih sebelum ditutup sama ngopi. Saya pengen satu kalimat dari Prof singkat padat yang Prof akan wariskan kepada bangsa ini. Jadi jangan berhenti bermimpi. Ya. Kenapa? Karena Anda jangan lupa ya bahwa impian Anda itu bisa menjadi inspirasi Anda dan juga semangat Anda untuk kemudian bergerak. Setuju? Mimpilah setinggi langit, karena ketika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Terima kasih, banyak. Prof.